hadir membersamai kita untuk melanjutkan kajian yang hari-hari sebelumnya sudah kita mulai terkait tema zakat emas, uang, dan perdagangan. Pemirsa sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, kami mohon maaf kemarin ya, karena ada satu dan lain hal kita tidak bisa tayang. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan tema yang sama. Insya Allah dialog ini kajian ini kita akan bagi dengan sesi dialog ya, dan mungkin sesi ini yang akan banyak banyak permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin atau hal-hal yang bagi kita masih menjadi keraguan. Nah, mudah-mudahan di sesi dialog nanti bisa ditanyakan baik secara langsung via telepon ataupun chat via WA di nomor 0852 5309 0687. Semoga ilmu yang kita dapatkan di forum ini menjadi ilmu yang barokah, yang Allah tolong kita untuk bisa mengamalkannya sebagai panduan kita dalam menapaki kehidupan. Selanjutnya kepada Ustadzuna kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Khususnya nikmat iman dan Islam. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Ya, terkhusus kondisi kita sekarang yang berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan amal saleh, bulannya Al-Qur'an, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Maka oleh karena itu, ya, teruslah kita berusaha memperbanyak amal saleh, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meraih keutamaan tersebut. Jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan zakat mal, itu lebih spesifiknya tentang zakat uang atau zakat emas, uang, dan perdagangan. Sebenarnya kaitan dengan zakat emas dan uang itu sudah kita sampaikan kemarin. Ya, di mana yang intinya bahwasanya zakat yang diwajibkan bagi kita sebagai seorang muslim adalah diantaranya zakat yang berkaitan dengan al-athman, yakni alat-alat tukar, yang itu mencakup 3 hal.
itu emas, perak, dan uang. Nah, kaitan dengan emas, sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nisabnya adalah 85 gram. Ya, nisabnya adalah 85 gram. Nah, ketika itu dimiliki oleh seseorang, maka dari awal dia memiliki nisab itu, di sana dia menghitung ya haulnya. Nah, nanti ketika sudah genap dia miliki 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan 2,5% dari zakat emas yang dia miliki tersebut. Ya, kalau misalnya dia punya 100 gram emas, maka zakatnya adalah 2,5 gram. Ya. Nah, adapun apakah perhiasan yang dimiliki itu wajib untuk dizakatkan? Nah, maka di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Dan masing-masing memiliki dalil. Ya, sebagian menetapkan bahwasanya ya perhiasan itu tidak masuk pada emas yang wajib untuk dizakatkan. Namun sebagian mengatakan termasuk. Ya, ada yang merincikan kalau emas itu yang dipakainya normal, artinya cuman ya beberapa gram yang biasa dipakai oleh orang secara normal, itu tidak dizakatkan. Namun kalau perhiasan emas-emasan yang dia miliki itu keluar dari batas normal, artinya misalnya dia gelangnya 200 gram misalnya, kalungnya, nah itu maka wajib untuk dizakatkan. Ya, ada yang merincikan seperti itu. Ya, namun kita katakan untuk lebih selamatnya, ya, karena juga ada dalilnya, maka hendaknya ya seseorang menzakatkannya. Ya, itu lebih aman dan lebih selamat bagi dia. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, itu kaitan dengan emas. Ya, kemudian bagaimana dengan uang? Ya, zakat dari uang yang dimiliki oleh seseorang. Ya, maka ya secara singkat juga seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwasanya uang ya itu zakatnya atau nisabnya setara dengan harga 85 gram emas. Ya, maka kalau misalnya emas harganya 1 juta, maka nisab dari uang itu adalah 85 juta. Ya, namun di sini para ulama ada perselisihan pendapat karena memang tidak ada nas yang sharih, nas yang tegas yang menetapkan uang itu ngikut nisab emas kah atau perak. Ya, maka banyak juga ulama yang menyatakan bahwasanya nisab dari uang itu adalah perak, mengikuti nisab perak, sehingga sangat rendah sekali. Ya, bisa kurang dari 10 juta, 7 jutaan itu sudah wajib zakat kalau mengikuti nisab perak begitu. Karena kan perak murah dia, dan perak itu nisabnya adalah 595 gram. Ya. Nah, ini yang diberlakukan di Arab Saudi. Ya, di sana ulama-ulamanya itu kalau kita bahasakan MUI-nya di sana, Lajnah Daimah namanya, itu lebih menguatkan ya nisab uang itu mengikuti nisab perak. Ya. Sehingga akan banyak orang yang mengeluarkan zakat. Namun kalau di negara kita ya di sini rata-rata ya bahkan hampir menyeluruh itu nisab uang mengikuti nisab emas begitu. Sehingga
ya mengikuti nisab 85 gram emas, yang kalau kita ikuti harga sekarang, kalau seandainya 1 juta, maka nisab uang itu adalah 85 juta. Namun para ulama juga menyebutkan bahwasanya ketiga hal tadi itu hendaknya digabung. Nah, walaupun ini juga masih khilaf. Itu antara uang, emas dan perak, ketika misalnya tidak sampai nisab, itu bisa digabung sehingga nanti bisa sampai nisab. Ya, dan ini juga berdasarkan keputusan dari Al-Majma' Al-Fiqhi, itu perkumpulan dari ulama-ulama ya, yang mereka mengadakan muktamar, yang di sana ya mengeluarkan kesimpulan bahwasanya ketiga hal tadi itu digabung ya ketika tidak sampai nisab 6, sehingga nanti dikeluarkan zakat dari total gabungan uang, emas dan ya perak tersebut, begitu. Wallahu taala alam. Walaupun juga ada ulama yang mengatakan masing-masing ya mengikuti nisabnya, begitu, tidak digabungkan. Nah, kemudian selanjutnya kaitan dengan zakat uang ini juga ada hal yang perlu kita perhatikan, itu yang berkaitan dengan hutang. Ya, hutang atau piutang. Kalau hutang itu berarti kita yang berhutang ya. Kalau piutang, orang yang hutang ke kita. Nah sekarang kita bahas kaitan dengan piutang. Harta yang dipinjam oleh orang lain kepada kita, apakah itu kita gabung dengan harta yang kita miliki? Ya, misalnya dalam uang ini, misalnya kita si A misalnya punya tabungan plus uang cash yang ada di rumah itu 100 juta misalnya. Tapi ada yang dipinjam oleh orang, saudaranya kah, kawannya kah, misalnya ada 20 juta. Nah, apakah 20 juta yang merupakan piutang ini yang dipinjam oleh orang itu nanti digabung ke uang 100 juta yang ada di tangannya itu, sehingga dia harus zakatkan 120 juta. Nah, dalam hal ini para ulama menyebutkan kaitan dengan piutang itu dibagi menjadi dua. Ya, ada diistilahkan dengan marjuul ada. Kemudian ada istilah yang kedua itu ghair marjuul ada. Marjuul ada artinya hutang yang ada pada tangan seseorang yang insya Allah ya besar kemungkinan hutang itu akan bisa balik. Ya, karena memang orangnya amanah, ya orangnya juga insya Allah bisa membayarnya karena kondisinya berkecukupan sehingga bisa. Ini namanya marjuul ada. Nah, kalau hutangnya ya, kalau piutang tersebut kondisinya demikian, maka wajib bagi seseorang untuk menggabungkan piutang tersebut pada uang yang ada di tangannya. Sehingga kalau tadi di tangannya 100 juta, yang dipinjam oleh orang 20 juta, yang marjuul ada, ya dia gabung. Jadi 120 juta nanti dibagi ya 40. Ya, sehingga hasilnya adalah 3 juta begitu. Ya, itu yang dia keluarkan. Karena 2,5% sama dengan 1/40 begitu. Nah, kemudian kalau ternyata hutang itu adalah jenis yang kedua, itu ghairu marjuil ada, yang sulit untuk bisa didapatkan kembali. Ya, ngalih untuk bisa ya diambil kembali hutang tersebut karena mungkin orangnya sudah pailit, sudah jatuh miskin, ya, atau orangnya tidak amanah dan kita tidak punya bukti lagi untuk menagihnya, ya, maka di sana kalau kondisi piutang tersebut demikian, maka dia tidak perlu untuk menggabungnya dengan uang yang ada di tangannya, maka cukup dia
zakatkan dari uang 100 juta yang tadi dia miliki itu. Sehingga nanti zakatnya adalah 2,5 juta. Ya, 100 dibagi 40 2,5 juta begitu. Nah, itu kaitan dengan piutang. Nah, sekarang bagaimana kalau orangnya yang utang? Ya, kita samakan misalnya penjumlahannya. Dia punya uang 120 juta. Ya, si A punya uang 120 juta. Tapi dia ngutang. Ya, dia punya utang sama saudaranya. Nah, apakah orang ini ya harus mengurangi uang yang ada di tangannya itu dengan hutang yang dia pinjam ke saudaranya? Ya. Nah, dia punya uang 100 juta. Dia minjam ke saudaranya 10 juta. Nah, apakah nanti uang 100 juta itu sebelum dia zakatkan dikurangi 10 juta dulu? Karena dia ngutang sama orang. Nah, maka kalau berdasarkan kitab yang ada di hadapan kita ini, itu Sahih Fikih Sunnah, iya. Jadi dia silakan dikurangi. Ya, kalau ternyata hutang yang dia pinjam sama orang itu setelah dikurangi uang yang ada yang dia miliki itu menjadikan hartanya itu tidak sampai nisab, maka dia tidak ada kewajiban zakat. Ya, tidak ada kewajiban zakat. Misalnya tadi, ya dia punya uang 100 juta. Tapi dia ada hutang sama orang yang hutangnya itu apalagi sudah jatuh tempo harus dibayar 30 juta misalnya. 100 juta kurangi 30 berarti 70. Ya kalau ngikut nisab emas berarti nggak sampai nisab. Sehingga dia tidak ada kewajiban zakat begitu. Tapi kalau ngikut nisab perak ya tetap kena zakat karena perak kan rendah sekali nisabnya begitu. Nah, jadi itu ya tambahan yang berkaitan dengan zakat uang, kaitan dengan piutang dan hutang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, secara singkat demikian. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu zakat perdagangan. Ini yang sedikit kita akan bahas panjang lebar. Pertama, apa dalil kaitan dengan kewajiban zakat perdagangan ini? Jadi memang kita tidak pungkiri ya, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah barang yang diperjualbelikan itu wajib untuk dizakatkan? Sebagian mengatakan tidak, sebagian mengatakan wajib. Tapi yang rajih insya Allah adalah yang mengatakan wajib. Ya, bahwasanya barang-barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, ya barang apapun itu, ya tentunya barang yang halal. Ya baik itu ya dia punya toko bangunan misalnya, toko alat-alat elektronik, atau toko pakaian, toko sembako, ya, atau dia jual beli rumah, jual beli sawah, misalnya beli tanah untuk dijual dan seterusnya, maka itu semua masuk pada kategori urudut tijarah, ya barang dagangan, barang-barang yang diperjualbelikan. Dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, ayat ini ya menunjukkan kepada kita tentang kewajiban dari dua zakat.
Pertama adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kasabtum", ya, yang berarti adalah hasil usahamu. Nah, kata para ulama, "Ma kasabtum" inilah dia, ya, dalil zakat barang dagangan tadi itu. Nah, kan, "Ma kasabtum" hasil usaha kalian, apa yang kalian usahakan, yang kalian perjualbelikan, begitu. Sedangkan "wa mimma akhrajna lakum minal ardh" itu kewajiban zakat kaitan dengan hasil pertanian, hasil bumi, masuk tambang dan rikas yang kita sampaikan kemarin itu. Nah, begitu pula, ya, Al-Imam Bukhari, ya, rahimahullahu taala, ya, menyebutkan dalam kitab beliau, dan ini menunjukkan kepada kita dalil yang kuat tentang kewajiban zakat urudut tijarah ini. Sampai Imam Bukhari membuat bab khusus, namanya adalah bab shadaqatil kasbi wat tijarah. Ya, bab tentang zakat, ya, hasil usaha dan perdagangan. Baru kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil pada kitab beliau tersebut. Kemudian juga salah seorang imam yang bernama Ibnul Arabi, ya, ketika beliau menafsirkan firman Allah "ma kasabtum", ya, maka beliau mengatakan ya'ni at-tijarah, yaitu barang-barang yang diperjualbelikan. Dan dalil-dalil yang lainnya. Yang ini semua menunjukkan kepada kita tentang kewajiban zakat pada setiap barang-barang yang diperjualbelikan. Ya. Jadi memang kalau harta-harta yang wajib dizakatkan selain urudut tijarah memang khusus, ya. Tapi kalau sudah masuk barang-barang yang diperjualbelikan ini umum apapun itu, ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Secara ini misalnya barang alat-alat elektronik, mobil atau misalnya kendaraan, mobil, ya, itu kan sebenarnya nggak ada zakatnya, ya, mobil, motor, sepeda nggak ada zakatnya, semahal apapun itu semua nggak ada zakatnya. Tapi kalau sudah statusnya sebagai barang yang diperjualbelikan, maka, ya, menjadi barang yang harus dizakatkan. Ya, bahkan meja, kursi, ya, barang-barang bangunan itu sebenarnya nggak ada zakatnya. Tapi ketika statusnya menjadi barang dagangan, menjadi wajib untuk dizakatkan, begitu. Ya, walaupun pada asalnya ketika tidak ini bukan termasuk dari harta zakat, gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kemudian di sini kita akan sebutkan apa syarat-syarat barang dagangan sehingga wajib untuk dizakatkan. Ya, yang pertama adalah barang-barang tersebut, ya, dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah. Ya, baik lewat dia jual beli atau dia diberikan secara cuma-cuma, ya, misalnya dia dihadiahkan sesuatu kemudian itu dia perjualbelikan, dia kembangkan, dia bisniskan, ya, maka itu semua wajib untuk dizakatkan. Ya. Tapi kalau dia tidak niatkan untuk diperjualbelikan, ya tidak. Misalnya dia beli tanah, ya, kenapa beli tanah misalnya? Oh, saya beli tanah untuk saya wariskan nanti kepada anak cucu saya. Ya, maka nggak ada kewajiban. Ya, dia beli mobil. Kenapa beli mobil? Untuk pemakaian saja, pemakaian pribadi. Walaupun mungkin nanti ketika dibutuhkan dia akan jual misalnya. Tapi nggak tahu. Intinya dia ketika membelinya, ya, atau menerimanya itu tidak ada niat untuk dibisniskan, begitu. Maka tidak ada kewajiban zakat. Ya, tapi kalau dia
jual beli mobil, ya, beli mobil untuk dijual kembali supaya dapat untung, beli motor atau beli tanah untuk dijual kembali, ya, untuk mendapatkan keuntungan, maka itu semua ya wajib untuk dizakatkan. Nah, jadi yang pertama adalah barang tersebut dia miliki atas pilihan dengan cara yang mubah. Kemudian yang kedua, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib untuk dizakati. Ya. Ya seperti emas, ya perak, ya kalau itu kan sudah ada zakat khususnya. Sehingga tidak masuk pada zakat urudut tijarah, barang-barang yang diperjualbelikan. Dia masuknya zakat khusus gitu. Zakat emas, zakat perak. Ya, jadi tidak masuk pada zakat urudut tijarah ini. Ya, kecuali kalau jumlah emas atau perak atau selainnya itu tidak sampai nisab, tapi dia perjualbelikan misalnya dengan barang-barang yang lainnya. Ya, maka ini masuk wajib dizakatkan juga. Ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau dia sampai nisab berarti menyendiri zakatnya. Ya, tapi kalau dia nggak sampai nisab, hukum asalnya nggak ada zakat. Ya, emas perak itu. Tapi kalau statusnya kemudian dia perjualbelikan, walaupun itu, ya ketika itu tidak sampai nisab, tetap harus dizakatkan karena dia nanti zakatnya masuk zakat perdagangan, zakat urudut tijarah tadi. Kemudian syarat yang ketiga yang tadi kita sempat bahas, yaitu barang tersebut sejak awal dibeli diniatkan untuk diperdagangkan, untuk diperjualbelikan. Ya, kalau hanya sekedar dibeli untuk dimiliki, dipakai pribadi, dipakai sendiri, ya tidak ada zakatnya. Ya, seperti mobil atau beli tanah tadi itu, ya tujuannya sekedar untuk diwariskan nanti, bukan untuk cari keuntungan, maka tidak ada zakatnya. Nah, baru kemudian syarat yang keempat, barang-barang yang diperjualbelikan itu sudah sampai nisab. Ya, sebagaimana syarat umum dari harta-harta zakat yang lainnya sudah sampai nisab. Dan yang terakhir yang kelima adalah telah mencapai haul, yaitu dia telah memilikinya selama 1 tahun. Misalnya ada punya toko pakaian, ya dia punya toko pakaian. Kapan dia mulai hitung nisabnya? Ketika barang-barang yang ada di tokonya itu sudah mencapai nisab. Nisab barang dagangan itu berapa? Setara dengan harga emas. Ya. Maka perlu bagi seorang yang memiliki ya usaha, ya dia hendaknya menghitung. Dia punya toko pakaian. Nah, kapan barang-barangnya ataupun uang dari hasil jual belinya itu sudah sampai setara dengan harga 85 gram emas, dari sana dia mulai ngitung haulnya. Ya, sejak barang itu sudah sampai nisab begitu. Bagaimana kalau di tengah-tengah tahun berkurang? Nah, kalau memang dia teliti, ketika misalnya di tengah tahun di Ramadan ini misalnya, ya sampai nisab. Nanti di tengah-tengah tahun di bulan Rajab misalnya, ya barangnya berkurang sehingga jauh dari nisab misalnya. Ya berarti nggak ada kewajiban zakat di sana. Kemudian sampai nisab lagi, ya di sana dia ngitung lagi begitu. Ya, tapi kalau misalnya dia nggak tahu karena memang nggak pernah ngitung-ngitung, ya maka dia hitung secara umum bahwasanya memang ya sudah sampai nisab dari sejak Ramadan sampai Ramadan berikutnya itu. Ya, jadi ini memang lebih mudah begitu. Ya, nah, kemudian selanjutnya, apakah mengeluarkan zakat dari barang dagangan itu dengan barang yang dia miliki ataukah dengan nilai, dengan uang? Maka di sini para ulama memberikan kebebasan, ya. Mau pakai barangnya silahkan, namun lebih dianjurkan pakai nilainya.
Ya, dengan uangnya saja. Karena ya kadang orang nggak bisa dia jualan pakaian, ya jualan barang-barang bangunan kan nggak mungkin dia, ya kan? Maka kata para ulama ya lebih afdal dia pakai nilainya begitu. Ya, lebih afdal dia pakai nilainya karena tentunya itu lebih bermanfaat bagi para mustahik nantinya. Nah, terakhir sekarang, bagaimana perhitungan zakat dari barang dagangan ini, barang-barang yang diperjualbelikan? Maka cara menghitungnya ya adalah nilai barang dagangan. Jadi ditotalkan barang dagangannya itu berapa totalnya, kemudian ditambahkan dengan uang dari hasil dagangannya itu, ya. Kemudian ditambah dengan piutang yang marjuul ada tadi itu, ya, piutang yang tertagih. Jadi total barang jualannya berapa di total, ya, ditambah uang dari hasil penjualannya itu, ditambah lagi dengan piutang tertagih, ya, itu ditotalkan semua. Baru dikurangi dengan hutang yang jatuh tempo, ya, baru dikurangi dengan hutang yang jatuh tempo. Nah, kalau sudah sampai nisab yang setara dengan harga 85 gram emas, ya, maka di sana dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, contoh misalnya, ya, seseorang dia punya toko pakaian baju muslim misalnya, ya, di Ramadan tahun lalu dia hitung-hitung sudah sampai nisab, taruhlah ikut nisab emas 85 gram, kalau 1 gram 1 juta berarti 85 juta. Ramadan tahun lalu dia hitung sudah sampai nisab, nah, berarti dari sana dia ngitung haulnya. Nah, sekarang sudah masuk Ramadan, berarti sudah sampai haul, maka dia pun mulai menghitung barang-barang dagangannya. Taruhlah misalnya 100 juta. Hasil dari penjualannya, ya, misalnya 10 juta ditambah dengan barangnya 110. Kemudian ditotalkan lagi piutang yang tertagih 10 juta misalnya, atau 20 juta misalnya. Nah, berarti 100 ditambah 10 ditambah 20, berarti 130 juta. Dikurangi dengan hutang yang jatuh tempo, taruhlah 10 juta. Nah, berarti 100, ya, 30 juta, ya. Jadi 120 juta setelah dikurangi. Ya, tadi kan total barangnya sama uang hasil jualnya sama piutang tertagih 130. Sedangkan hutang jatuh tempo 10, berarti dikurangi 10 120 juta. Itu tinggal dibagi 40. Ya, dikali 1/40, maka zakatnya adalah 3 juta begitu. Ya, zakatnya adalah 3 juta. Enggak seberapa, dan itu pun sekali setahun dikeluarkan. Dan itulah yang akan menjadikan keberkahan pada, ya, jualan kita, pada harta yang kita miliki. Nah, ya, jadi itu mungkin kurang lebih, ya, yang ulun bisa sampaikan kaitan dengan zakat emas, uang, dan perdagangan ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakallah khair Ustadzuna atas penyampaian yang lengkap insyaallah terkait dengan zakat emas. Tadi beliau review meskipun kemarin kita sudah bahas. Kemudian tadi ditambahkan juga zakat uang. Nah, zakat uang ini mengikut emas.
Kemudian, nah yang baru kita bahas di sore hari ini dengan cukup lengkap meskipun singkat begitu adalah zakat perdagangan. Nah, pemirsa sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, setiap kita pasti berhubungan dengan ini ya, tidak ada yang lepas dari uang dan perdagangan gitu. Apalagi yang memang posisinya sebagai pedagang, maka sudah seharusnya kita untuk mengetahui dan mengilmui ini, karena bisa jadi ada hak fakir miskin yang harus kita segera keluarkan dari harta kita. Baiklah, selanjutnya insya Allah kita masih ada waktu untuk menerima pertanyaan dari pemirsa sekalian di nomor 0852 5309 0687. Bisa Anda telepon langsung atau chat via WA. Sementara menunggu telepon dari pendengar, Ustaz mungkin kita bacakan pertanyaan yang sudah ada di meja. Pertama, izin bertanya, Ustaz, apa perbedaan zakat, infak, dan sodakoh? Mohon pencerahan. Gitu. Fadal, Ustaz. Ya, bismillah. Ya, apa perbedaan infak, zakat, dan sodakoh? Nah, jadi pertama kita bahas sodakoh. Ya, sodakoh ini adalah nama, ya, penamaan yang umum bagi setiap, ya, amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi sodakoh itu sifatnya umum. Ya, bahkan yang berbentuk harta ataupun tenaga itu bisa masuk dalam sodakoh. Makanya ya Rasulullah SAW juga bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyumnya Anda di hadapan saudara Anda itu sedekah. Ya, dalam hadis juga dikatakan wa kullu takbiratin sodakoh, takbir, tahlil, tahmid itu sodakoh. Wa tu'inur rajul fi dabbati, Anda menolong saudara Anda untuk mengangkat barangnya, itu sedekah, kata Nabi. Jadi sedekah ini adalah penamaan yang umum sebenarnya untuk setiap amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, makanya zakat dan infak itu sendiri masuk dalam sedekah. Ya. Masuk dalam sedekah. Makanya dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sodakoh, ambillah dari harta-harta mereka sebagai sodakoh. Sodakoh di sini maksudnya apa? Zakat maksudnya. Ya, maksudnya adalah zakat. Kenapa zakat dinamakan dengan sodakoh? Karena zakat itu adalah bukti. Sodakoh itu sendiri berarti pembenaran, ya, pembuktian atas keimanan seseorang sehingga dia pun mengeluarkan zakat. Makanya zakat dinamakan juga dengan sedekah. Ya, jadi khudh min amwalihim sedekah. Di sini sedekah artinya zakat. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan, ya, ucapan-ucapan yang buruk atau dengan menyebut-nyebutnya di hadapan orang. Ya, kalladzi yunfiqu, seperti orang yang menginfakkan hartanya. Di sini infak Allah bahasakan juga dengan sedekah, begitu. Ya, jadi sedekah itu adalah suatu nama yang mencakup setiap amal soleh, baik yang berupa harta, tenaga, ya, ataupun yang lainnya. Makanya dikatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu umum. Ya, masuk di dalamnya, ya, zakat dan infak. Nah, sedangkan zakat, nah ini yang sudah kita bahas panjang lebar sejak, ya, 3 hari yang lalu. Ya, zakat adalah suatu kewajiban pada harta seseorang dengan jumlah tertentu dari harta-harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu.
sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam nas-nas yang ada. Yang zakat ini hukumnya adalah wajib, begitu. Ya, ini sudah kita sampaikan. Itu kaitan dengan zakat. Ya. Sedangkan infak, nah infak ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, infak atau dikenal juga dengan nafkah. Kalau bahasa kita nafkah, gitu. Ya, infak ya termasuk dari sana diambil kata nafkah. Ya. Ada infak yang wajib seperti apa? Seperti infak yang diberikan suami kepada keluarganya yang kita kenal dengan nafkah. Ya, itu nafkah yang wajib. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu." Ya, kenapa seorang laki-laki dalam rumah tangga dijadikan pemimpin? Wa bima anfaqu, karena dia yang telah memberikan nafkah, memberikan infak kepada anak istrinya, dan itu infak yang wajib, begitu. Kemudian ada ya infak yang sifatnya sunnah. Ini yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang apa saja yang diinfakkan dan kepada siapa. Ya, maka Allah berfirman, katakanlah apa yang kalian infakkan dari ya harta-harta itu untuk orang tua kalian, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, dan seterusnya. Jadi kalau infak ini sifatnya umum untuk siapapun. Ya, kepada istri kita katakan infak, kepada orang tua kita dikatakan infak, kepada anak yatim, fakir miskin dikatakan infak secara umum. Tapi nanti ada yang wajib, ada yang sunnah, begitu. Sedangkan zakat ya ada orang-orang khusus. Maka zakat nggak boleh diberikan kepada orang tua, nggak boleh diberikan kepada istri. Ya, jadi nggak, kalau zakat itu kan tidak boleh diberikan kepada usul dan furu' istilahnya. Usul itu yang ke atas, ya orang tua, kakek, nenek. Kalau furu' yang ke bawah, anak, cucu, nggak boleh. Tapi kalau yang hawashi, yang kiri kanan, bibi, ya paman, bahkan sebagian mengatakan saudara kita, kalau yang termasuk fakir miskin boleh. Ya, tapi kalau usul dan furu' itu nggak boleh diberikan zakat. Kenapa? Karena itu tanggungan kita, tanggung jawab kita, bukan zakat lagi, memang wajib kita berikan. Ya. Nah, jadi itu kurang lebih bedanya antara infak, zakat, dan sedekah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, insya Allah sangat jelas Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semuanya. Kemudian masuk kita pada soalan yang kedua. Ketika mengeluarkan zakat mal, haruskah kita menyebutkan ini zakat karena menjaga perasaan si penerima? Terima kasih. Nah, jadi kalau dikatakan apakah harus atau tidak, ya maka memang di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun wallahu ta'ala yang rajih itu tidak harus. Ya, mau disampaikan ini zakat silahkan, ya mau tidak juga silahkan. Yang penting kita sudah berniat dalam hati kita bahwasanya ini adalah zakat yang saya keluarkan, bukan hadiah, bukan sedekah, bukan infak, itu bukan. Ya, ketika si muzakinya itu, orang yang berzakat itu sudah berniat itu zakat, ya dia ketika ngasih tidak mengatakan ini zakat, itu sudah sah. Ya, dan ini ya dikatakan oleh para a'immah, di antaranya juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, beliau mengatakan idza dafa'al malik aw ghairu az-zakah ila al-mustahik wa lam yaqul hiya zakah wa la takallama bi syai'in aslan ajza'ahu. Kata Imam Nawawi. Ya, yang merupakan beliau rujukan dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Nah, beliau mengatakan demikian, apabila seorang muzaki itu ketika mengeluarkan zakat, dia tidak mengatakan ini zakat, tapi dia sudah berniat, maka itu sudah cukup.
Ya, apalagi mungkin ketika kita katakan zakat mungkin orang agak ini ya, lebih baik tidak disebut juga apa-apa. Tapi kalaupun mau disebut juga silahkan. Allah taala alam. Syukran jazakallah khair Ustaz. Jelas insyaallah ya bagi pendengar semuanya. Masuk kita pada pertanyaan ketiga. Ini sudah terjawab tadi Ustaz ya. Apakah boleh seorang cucu berzakat untuk kakek kandungnya sendiri? Nah, tadi Ustaz sudah menjawab ini, ulun rasa tidak perlu kita ulang. Jadi untuk yang menjadi tanggung jawab kita baik ke atas orang tua, kakek, seterusnya yang kandung, yang saudara. Kemudian anak, cucu ke bawah itu adalah tanggung jawab kita, kewajiban bukan zakat. Selanjutnya saya tambahkan. Oke, silakan. Kadang ada pertanyaan, bagaimana dengan zakat istri untuk suami? Kalau suami kepada istri tentunya nggak boleh, karena kan kewajiban. Bagaimana dengan istri zakat ke suami? Karena bisa jadi suaminya fakir, miskin, termasuk dari 8 asnaf itu. Sedangkan istrinya kaya raya. Bisa terjadi kan? Bisa jadi. Maka kata para ulama berdasarkan hadis Abdullah ibnu Mas'ud boleh. Ya, kenapa? Karena suami bukan tanggungan istri. Jadi ada sebuah hadis yang sahih, istrinya Abdullah ibnu Mas'ud itu hendak berzakat. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan zakat ke saya aja, saya ini miskin gitu. Maka istrinya ngelapor kepada Nabi SAW, mengatakan, wahai Rasulullah SAW, saya ini ingin berzakat dari harta saya. Tapi suami saya bilang dia berhak menerimanya. Betul apa enggak? Kata Nabi SAW, iya, benar. Abdullah ibnu Mas'ud itu silakan untuk zakat kepada suami, jadi nggak apa-apa. Ya, walaupun mungkin itu nanti diberikan lagi kepada ya, istrinya boleh, intinya boleh di sana. Berdasarkan nas dalil yang jelas. Tapi kalau sebaliknya nggak boleh, suami kepada istri nggak boleh. Ya, Allah taala. Syukron Ustaz, kembangnya tadi tambahannya ya memperjelas masalah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya memiliki simpanan 100 gram emas. Apakah cukup saya keluarkan zakatnya satu kali saja atau setiap tahun? Terima kasih. Ini simpanan Ustaz, emas yang disimpan sebanyak 100 gram. Apakah sekali zakat saja untuk selamanya atau setiap tahun harus dikeluarkan? Jadi kaitan dengan zakat ini ya itu berdasarkan ijma'nya para ulama dan berdasarkan dalil-dalil yang ada, itu zakatnya sekali setahun. Setiap tahun. Setiap tahun. Bukan sekali seumur hidup. Ya. Setiap tahun wajib disakatkan. Ya. Itu sudah ijma'. Ya, ijma' dari kalangan para ulama. Tidak ada khilaf Ustaz ya. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Jadi kalau kita memiliki harta berupa emas sebanyak lebih dari nisab, seperti pertanyaan 100 gram lebih dari nisab, maka setiap tahun selagi tidak berkurang nisabnya, maka kan kita berkewajiban untuk menzakatinya. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini yang sedikit mungkin banyak dipertanyakan ya, mudah-mudahan bisa diperhatikan. Saya seorang pegawai perusahaan swasta, gaji 15 juta sebulan, tetapi biaya dapur, biaya pendidikan anak, cicilan motor, dan cicilan rumah sekitar 12 jutaan. Apakah saya wajib zakat? Terima kasih. Nah ini yang dibahas oleh para ulama kaitan dengan zakat profesi itu. Nah, jadi kalau mengikuti zakat profesi yang memang itu disebutkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab beliau, ya maka yang orang yang kondisinya demikian wajib untuk membayar zakat, ya karena yang ditotalkan itu bukan uang yang ada di tangannya, tapi gajinya itu, gaji bulan yang ditotalkan, ya sehingga ya dia wajib untuk membayar zakat. Tapi ya ulun sendiri, ya Allah taala alam, lebih
condong pada pendapat yang mengatakan bahwasanya zakat profesi itu tidak apalah kita bahasakan ya, intinya yang lebih kuat bahwasanya hal tersebut tidak ada begitu. Jadi zakat dari gaji seseorang itu yang mengikuti zakat uang yang dia miliki yang kita jelaskan tadi itu. Ya tidak dikhususkan dengan nama zakat profesi, tapi ngikut zakat uang yang ada pada dirinya yang dia miliki itu. Kalau misalnya ya taruhlah gajinya 15 juta, 20 juta ya, sedangkan uang yang dia miliki itu tidak pernah sampai nisab, ya tidak ada kewajiban zakat. Ya. Namun kalau misalnya sampai nisab, maka di sana dia wajib untuk membayarkan zakatnya. Ya, sudah sampai nisab dan sudah sampai haul begitu. Ya, wallahu taala alam. Itu yang ulun bisa. Ya, syukran jazakallah khair Ustaz. Ini pertama kita sampaikan dengan pemirsa sekalian bahwa yang kita anggap cukup kuat dari sisi pendalilan adalah apa yang menjadi fatwa ulama-ulama besar Ustaz ya, bahwa zakat profesi memang dari sisi pendalilan tidak cukup kuat karena tadi Ustaz sebutkan dia tidak menjadikan haul sesuatu yang syarat gitu ya. Padahal zakat uang mengikut emas dan disyaratkan haul di sini. Nah, jadi meskipun demikian kita bisa maklum ya di perbedaan hal ini di antara para ulama sesuatu yang bisa dipahami Ustaz ya, perbedaan ilmiah yang kita harus berlapang dada, dan termasuk misalkan Basnas kita mengambil fatwa Syekh Qardawi dalam membuat fatwa tentang zakat profesi, dan Basnas juga mengambil dari fatwa MUI bahwa zakat profesi ada. Jadi kita kembalikan ke pemirsa sekalian terkait dengan hal ini ya. Jadi kalau yang kita pahami zakat penghasilan itu dia kembali kepada asalnya alat tukar emas, perak dan uang ya, maka ketika kita memiliki penghasilan itu harus pertama memenuhi syarat nisab dulu, kemudian terpenuhi haul. Nah, jadi kalau misalkan seperti kasus tadi 15 juta besar memang gajinya, tapi pengeluarannya juga besar, 12 juta sisanya 3 juta gitu kan. Pertama ini misalkan baru di tangan 3 juta, misalkan ditabungkan jauh dari nisab ya, dia harus tabung dulu sampai memenuhi nisabnya 85 juta kalau harga emas 1 juta. Kemudian baru setelah dia sampai 85 juta, dari titik itu dihitung setahun ke depan lagi supaya memenuhi haulnya, baru jatuh zakat. Jadi memang sangat mudah dan adil rasanya syariah ini. Syukran jazakallahu atas pertanyaan yang jawaban yang diberikan untuk pertanyaan yang kedua ini. Mungkin masih ada sedikit waktu, kita jawab pertanyaan yang kelima Ustaz ya. Ini ringan insya Allah. Saya punya rumah sewaan 5 pintu, saya bangun dengan dana sekitar 200 jutaan beberapa tahun lalu. Setiap bulan sewanya 500.000 per pintu. Bagaimana saya mengeluarkan zakatnya? Terima kasih. Jadi beliau punya membangun rumah kontrakan 5 pintu. Dia bangun itu 200 jutaan. Kemudian beliau sewakan setiap pintu itu 500.000 sebulan. Beliau terima kali 5, 2,5 juta setiap bulan. Bagaimana mengeluarkan zakatnya begitu Ustaz?
Allah taala alam, ini kasusnya sama saya dengan yang tadi. Penghasilan tadi Ustaz ya. Iya, jadi sama dikembalikan kepada zakat uang. Ya, kalau misalnya dari hasil kontrakannya itu dia sudah bisa ngumpuli sampai nisab, dari sana dia ngitung ya seperti yang tadi. Ya, karena ini masuk ke penghasilan Jadi, juga. mungkin yang ditanyakan juga bagaimana dengan bangunannya. Untuk bangunannya tidak ada Tidak ada zakatnya. zakatnya. Ya, Tidak kecuali ada kalau dia jual beli bangunan itu, maka kecuali- itu masuk ke zakat urudut tijarah tadi, zakat perdagangan. Ya, Ya. Allah taala. Ya, terima kasih Ustaz. Ini pengulangan dari yang sebelumnya. Sebenarnya esensinya kasusnya sama. Jadi untuk penghasilan dia kembali kepada zakat alat tukar emas, perak dan uang. Dia harus memenuhi nisab dan haulnya. Jadi ibu yang punya kontrakan belum Allah wajibkan berzakat, tapi kalau berinfak tentu sangat Iya, dianjurkan. tentunya Ustaz, ya. berinfak sangat-sangat dianjurkan. Lebih-lebih Ramadan ini ya Ustaz ya. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Jadi ketika kita membahas zakat ini kan kita bicara hukum. Bagaimana nas yang rajih, yang sharih yang menerangkan tentang itu. Nah, tapi Jadi ya, gini, ketika kita mengatakan ini tidak wajib, bukan berarti kemudian Nggak orang berinfak. itu nggak berinfak, nggak. Silakan perbanyak infak, perbanyak sedekah begitu. Ya. Bahkan mungkin sebagaimana dalam hadis nanti ketika kita membahas nisab hewan ternak, ya, Nabi SAW menyebutkan di antara makna dari hadis, ada panjang hadisnya, disebutkan di sana, apabila ini kaitan dengan kambing dan yang lainnya, kambing itu belum mencapai 40 ekor, maka tidak ada zakatnya. Kemudian Nabi bersabda, illa an yasha'a rabbuha, kecuali kalau pemiliknya ingin mengeluarkannya, ya silakan gitu. Tapi itu terhitung sebagai infak sedekah. Ya, mungkin kasusnya sama. Ya, Misalnya, jadi bisa digeneralkan Ya. itu dalam. Nah, ya, misalkan tadi kasus yang pertama dia punya penghasilan 15 juta. iya. Terus terang kalau kita merujuk kepada kalkulator zakatnya Basnas, bruto kali 2,5%. Jadi 15 juta kali 2,5%, 375.000. Nah, jadi per bulan setiap dia dapat ya. Kalau statusnya dia mengeluarkan, maka kalau yang kita pahami ini adalah infak. Dan kalau dia dikeluarkan tentu baik. Baik, tentu status hukumnya bukan zakat kan Ustaz ya. Allahu a'lam. Syukron Ustaz, ini pertanyaan yang banyak kita temui di masyarakat dan butuh penjelasan yang membuat masyarakat menjadi tenang begitu. Ada 2 pertanyaan yang agak panjang selanjutnya. Apa mungkin kita cukupkan dulu Ustaz ya? Karena beberapa menit lagi saat berbuka puasa tiba, dan insya Allah besok hari pada jam yang sama pada pukul 4 sore insya Allah kita akan sambung lagi pembahasan zakat kita. Kalau misalkan ini belum selesai kita akan tambahkan, dan insya Allah kita akan masuk pada zakat mal yang lainnya, pertanian, peternakan, dan seterusnya insya Allah. Mudah-mudahan pembahasan zakat ini bisa cukup lengkap sehingga bisa mencerahkan bagi kita semuanya, dan kita juga berusaha menyiapkan bahan-bahan yang insya Allah membandai untuk kita bisa sampaikan di hadapan pemirsa sekalian. Dan sekali lagi respon balik dalam bentuk pertanyaan untuk menghidupkan suasana kita, tentu kita akan sangat harapkan. Demikian Ustadzuna, suara kita dengan pemirsa tercinta dimanapun Anda berada. Semoga Allah menerima som Ramadan kita dan ibadah-ibadah lain kita selama bulan Ramadan beberapa hari kemarin, dan menolong kita, menguatkan kita untuk mengisi detik-detik Ramadan dari sisa-sisa Ramadan yang akan kita lewati. Terima kasih Ustadzuna, jazakallah khair atas kesediaan membagikan ilmunya. Mudah-mudahan pemirsa sekalian jadi ilmu yang bermanfaat. Ulun
yang membawa acara mohon maaf apabila ada salah ucap, salah sikap, ya mohon kemaafan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا